Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada awil istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wajilla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futul arifin wa fakihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin al mukhlisin wa 'allamana ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhan qariban ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Baik, menyambung pengajian kita yang telah lalu, masih dalam pembahasan seputar Al-Fatihah. Ya. Masih dalam pembahasan seputar syarat-syarat Al-Fatihah. Kemarin ada 12, kita murojaah sedikit atau mengulang. Jadi di dalam yang dikategorikan sah bacaan surah Al-Fatihahnya di dalam sholat itu harus mencakupi atau memenuhi 12 syarat ini tersebut. Yaitu yang pertama kemarin at-tartib, harus berurutan. Maksudnya dari ayat pertama dilanjutkan ayat kedua, setelah ayat kedua dilanjutkan ayat ketiga, setelah ayat ketiga dilanjutkan ayat yang keempat, dan begitu seterusnya. Ya. Bukan mendahului ayat pertama, ya. Seperti ayat kedua dulu terus baru ayat kedua. Loh, dibaca semua kok. Iya, betul, cuman harus secara tertib. Ya, itu maksud tertib. Yang kedua, al-mualah, terus menerus tanpa ada jeda antara ayat pertama dan ayat kedua. Jeda masanya yang dibatasi, ya, ukurannya tidak boleh lebih daripada satu napas. Kalau satu napas itu kan kita menghirup napas dan menghembuskannya. Cuman alhamdulillah pada kebiasaan kita di dalam bacaan kita itu kita batas menghirup saja, melepaskannya mulai bacaannya. Nah, itu tidak apa-apa. Cuman bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu lebih. Cuman itu kalau seperti itu tidak boleh. Ya, tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Yang dibolehkan gimana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Pas melepaskannya langsung melanjutkan bacaan ayat itu tersebut. Nah, itu yang tidak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, yaitu menjaga hurufnya. Maksudnya menjaga hurufnya, tidak membuang satu huruf pun daripada huruf di surah Al-Fatihah, dan menukar, ya, dan menukar atau mengganti, seperti huruf dhad, ya, diganti huruf dha. Nah, itu juga, itu yang syarat yang ketiga, harus betul-betul tidak membuang dan tidak mengganti, ya, menukar huruf yang sudah ada. Yang keempat, mura'atu tasdidatiha. Syarat yang keempat ialah daripada sah bacaan Al-Fatihah kita di dalam solat,
menjaga tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ni rahim, mana tasdidnya? Ya, sebagaimana kita sering ya bacaan yang kita dengar dari saudara-saudara kita. Ya, jadi harus betul menjaga ya tasdidnya itu tersebut. Kalau tidak jelas tasdidnya, itu seakan-akan membuang huruf yang ada di dalam surah itu tersebut. Karena tasdid itu asalnya dua. Yang pertama sukun, yang kedua itu harokat atau berbaris. Itu asal daripada huruf yang bertasdid. Kalau kau tidak jelaskan tasdidnya, berarti seakan-akan kau membuang huruf yang ada di dalam surah Fatihah tersebut. Yang kelima ialah alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qiraah. Yang kelima ialah tidak diam atau berhenti, yang mana diamnya itu dalam masa yang panjang. Ini hampir sama kemarin pembahasannya dengan syarat yang kedua tadi. Tidak boleh lebih daripada jedanya satu napas, sama. Atau kurang masanya daripada satu napas, cuman niatnya niat berhenti di dalam bacaan itu tersebut. Nah, ini tidak sah, ini tidak bisa ya. Kalau walaupun dikit kurang daripada satu napas, cuman kalau niat berhenti, nah ini tidak boleh ya, tidak boleh juga. Itu yang kelima. Yang keenam, qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah, yaitu membaca seluruh ayatnya dan termasuk daripada surah Fatihah tadi al-basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Itu di segi mazhab kita Syafi'iyah. Jadi ya, adapun kita mendengar, mungkin pernah mendengar atau ketemu yang mana imamnya atau siapapun itu langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya, itu mazhab lain. Di mazhab kita Syafi'i itu ya termasuk daripada surah Fatihah. Yang ketujuh, adamul lahni mukhilla bil ma'na, yaitu merubah ya, merubah sesuatu yang bisa merubah maknanya. Ini tidak bisa, tidak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ditukar siratal ladzina an'amti alaihim atau siratal ladzina an'amtu alaihim, tidak boleh. Ya, ini bisa walaupun harokat saja dirubah, bisa merubah maknanya secara fatal ya. Nah, itu yang ketujuh, tidak boleh. Jadi sesuai barisnya itu, yaitulah. Yang kedelapan, antakuna halatal qiyami fil fardi, harus bacaan Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri pada ketika sholat fardu bagi yang mampu. Kalau untuk sholat sunnah kemarin kan sudah kita bahas, itu tidak apa-apa, cuma untuk sholat wajib tidak, kecuali yang tidak mampu, yang sakit atau uzur. Kemudian yang kesembilan, ayusmi anabzahul qiraah, harus yang membaca itu bisa mendengarkannya sendiri ya, tidak cukup, tidak sah ya, yang membaca itu tidak dengar bacaan dia, tidak sah, harus dengar ya. Ini terjadi kapan? Pas ketika sholat al-munfarid, sholat sendirian, bukan sholat jamaah, sering, atau sholat jamaah sekalipun misalnya ya, harus dengar. Paling kurang kita sendiri yang baca dengar. Tidak cukup dengan bisikan ya. Yang ke-10, alla yatakhallala dzikrun ajnabi, bahwa tidak ada diselingi di antara ayat-ayat surah Al-Fatihah tadi, diselingi zikrun ajnabi, zikir yang lain. Misalnya kemarin yang tidak dimaafkan itu ialah apa? Ialah jawaban untuk orang yang bersin. Nah, kalau jawaban untuk orang yang bersin, yang lain bersin, haji, alhamdulillah, kata siapa yang bersin.
kita jawab yang sholat yarhamukallah, tidak boleh. Harus bacaannya ya apa? Itu diulang dari baru. Tidak boleh meneruskan untuk yang jawaban apa? Jawaban bagi yang bersin tadi. Karena ini tidak ada termasuk daripada maslahah untuk sholat. Tidak ada unsur anjurannya di dalam sholat. Jadi itu harus dibaca ulang baru. Ya. Cuman kalau misalnya seperti sujud tilawah ketika imam mungkin atau dia sendiri ya langsung sujud mendengar sujud tilawah itu mungkin apa-apa. Ya. Terus apalagi mengikut imam atau kalimat amin. Ya. Kalimat amin atau soalur rahmah atau meminta rahmat atau ampunan atau ta'awuz minal azab dan menghindar daripada azab atau raddu ala qiraati imamihi atau menjawab atas bacaan imam kemarin kan contohnya salah satunya paham fasabbih bismi rabbika fahaddis alhamdulillah ya. Terus apa kemarin watin di akhir ayatnya ya apa watini wa zaituni wa turi sini wa hadzal baladi lam laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin bala wa dzalika minasyahidin ya itu jawabnya. Itu dijawab ya tidak apa-apa lanjut. Kalau misalnya menjawabnya masih di pertengahan baca surah Al-Fatihah, setelah menjawabnya itu tidak apa-apa lanjut bacaan itu tersebut ya, bukan ulang dari baru, bukan. Fa innahu min maslahati shalah, makanya sesungguhnya itu termasuk daripada anjuran di dalam salat. Fala yu'idul fatihata bal yukmiluha, maka tidak mengulang surah Fatihah tadi, bal yukmiluha ya, bahkan menyempurnakannya. Kemudian yang syarat yang ke-11 ada musharif ya. Kalau qasada bi qiraatihi ghairu fatihati shalah fala tasih. Ya, maksudnya harus memang bermaksud ya bacaan Al-Fatihah itu tersebut ya. Ini syarat yang ke-11 daripada syarat bacaan surah Al-Fatihah tadi. Ialah ada musharif, maksudnya kalau qasada bi qiraatihi ghairu fatihatin shalah fala tasih. Dia baca Al-Fatihah cuman tidak bertujuan membaca Al-Fatihah. Ini tidak cukup, tidak sah ya. Harus niat baca Al-Fatihah itu tersebut. Itu syarat yang ke-11. Maksudnya berpaling dari segi dia niat baca bukan untuk sholat itu tersebut, bukan ya, malahan untuk yang lain maksudnya. Nah ini memang betul-betul niat bacanya tujuannya untuk Al-Fatihah itu tersebut. Yang ke-12 syarat yang terakhir kaunuha bil arabiyyati, harus dengan bahasa Arab. Tidak cukup bacaan Al-Fatihah kita di dalam sholat diganti dengan terjemahnya, tidak cukup ya, harus memang dengan bahasa Arab. Tidak boleh tukar-tukar. Oh dia belum tahu ya, belum mahir di dalam bacaan Al-Fatihahnya, ini mu'allaf masih belum ngerti, belum mahir dalam bacaannya ya, ini gimana? Sudah tetap belajar, tidak boleh diganti dengan terjemahnya. Maksudnya diganti dengan terjemahnya tidak boleh. Harus dengan memang betul-betul bahasa Arab. Di dalam sholat tidak dibenarkan ya, apapun itu bacaannya diganti dengan terjemahnya, tidak boleh. Kecuali dalam hati, seperti sujud terakhir dalam sholat, itu yang mana kan kita dianjurkan banyak-banyak kalau bisa di akhir sujud dalam sholat kita banyak-banyak berdoa di situ. Kenapa demikian? Karena seorang hamba
tak kala dia sujud itu dia paling dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang tak kalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada ketika kapan? Pada ketika ia sujud. Makanya kita di dalam sujud, ya, apalagi di sujud terakhir lah, itu paling afdol, pas tempatnya, tidak membuat fitnah jamaah belakang, ya. Itu tidak apa-apa, sujud lama sedikit untuk menambah doa. Cuman kalimat kalau dalam lapas di mulut itu dengan bahasa Arab. Memang kalau tidak bisa mampu bahasa Arab, pengen nak nambah lagi doa dalam hati saja. Kalau dalam diterjemahkan, itu tidak sah dalam sholat. Kalau di luar sholat, itu terserah. Ya, tidak apa-apa, nak bahasa apapun boleh. Ya, kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat tidak boleh diterjemahkan. Sekalipun bacaan itu sunnah. Sekalipun. Jadi harus dengan berbahasa Arab bacaan Al-Fatihah itu tersebut. Ya. Terus habis sudah pembahasan syarat daripada syaratnya sah dalam bacaan surah Al-Fatihah. Oke, sebelum kita pindah ke pembahasan baru, ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita pindah ke ruku, ya. Oh, alaihi salatu wassalam, kan? Ya, itu ada dua pendapat. Satu yang berpendapat, ya, tidak apa-apa kita menjawabnya pakai alaihi salatu wassalam, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Ya, ada yang berpendapat jawab, ya, ada yang berpendapat tidak perlu menjawab. Ya, tidak perlu menjawab. Soalnya ini sebagai ta'zim saja, ya, ta'zim kepada kedudukan kenabian Musa alaihi salam. Bukan pertanyaan yang mana harus ditetapkan terhadap kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti At-Tin, surah At-Tin tadi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, yang artinya apakah Allah itu, ya, adalah apa, sesuatu yang paling bijaksana di dalam, ya, kebijaksanaan ini. Bala, tentu saja Allah, ya, paling bijaksana di dalam kebijaksanaan, tentu saja. Itu pertanyaan tentang kedudukan Allah. Makanya sangat dianjurkan menjawab itu tersebut. Sama seperti ayat yang lain. Contoh kemarin yang sudah saya sampaikan, salah satu ayat sebutkan ailahumma Allah, yang artinya apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah ada Tuhan bersama Allah? Ya, la ilaha illallah, itu jawabnya, tiada Tuhan selain Allah. Ya, cuman kalau sufi Ibrahim wa Musa, itu tidak ada anjuran, seperti tidak ada pertanyaan yang harus dipenuhi. Ya, kalau mau jawab, ya tidak masalah, ada yang berpendapat seperti itu. Kalau tidak, ya sudah, tidak masalah. Ya, itu tidak apa-apa juga. Wallahu a'lam. Ada lagi sebelum itu? Taib. Oke, marhaba. Silakan. Ulang, betul. Banyak kita tidak menjelaskan di kalimat waladdallin. Apalagi kita pas ketika bacaannya cepat. Ya.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tampakkan tasdidnya. Kalau ragu-ragu tidak menyebutkan tasdidnya, diulang tidak apa-apa. Ya. Diulang ghairil maghdubi tidak apa-apa juga. Ya, satu ayat di terakhir itu tidak apa-apa. Jadi tidak harus diulang dari pertama. Kalau ragu diulang. Dan kita yang terbiasa tidak jelas, dijelaskan saja. Ya. Makanya kalau kita ngajar di madrasah atau dengan murid-murid, itu selalu kita tekankan, ya. Tampakkan, jelaskan kalimat tasdid, kalimat waladdall. Kadang kita lurus saja. Waladdallin. Waladdallin. Allin. Nah, jelaskan. Ya. Nah, itu dia. Jadi ulang, tak apa pengulang kalau ragu. Nah. Oke. Kira-kira ada lagi? Masya Allah. Lanjut. Oh, nyambung. Satu napas. Al-Fatihah satu napas. Iya. Ya, yang jelas kita itu kan ada macam-macam cara bacaan. Ada wasol, ya kan? Ada menyambung tadi itu kan. Nah, kalau wasol semuanya. Ya. Kalau misalnya putus, ya, kalau putus semuanya seperti itu. Kalau misalnya wasol, nyambung tapi bisa mengurangi, ya, apa? Penjagaan kita di dalam Al-Fatihah tadi secara benar. Nah, itu tidak dibenarkan. Ya, kita mau cepat-cepat, ya tak, tarawih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalkan, ya, itu dalam bahasa tajwidnya kalau cepat at-tadwir namanya. Ya. At-tadwir, ya, dengan cepat, baca cepat, ya. Nah, itu tidak apa-apa, asalkan tajwidnya pas, panjang pendeknya pas, dan tidak membuang huruf atau membuang tasdidnya. Tidak apa-apa. Cuma sampai kalau tasdidnya tidak jelas lagi, untuk apa? Ya, hurufnya tidak jelas lagi, untuk apa? Yang penting jelas, ya. Jangan sampai juga menghilangkan apa namanya, ya, tajwidnya juga. Seperti Masya Allah, kita lihat, ya, tiap tahun tuh ada itu masalah itu terus. Berita itu tiap tahun ada. Ya, sudah tarawih kilat misalnya, Masya Allah. Ya. Kalau perguruan kita tidak ada yang namanya tarawih kilat. Wallahu alam perguruan mereka. Ya, saya tidak menyalahkan, cuman di sisi kita itu salah. Kalau perguruan mereka, wallahu alam. Kalau perguruan kita, pengajian kita, selama kita mengaji, ya, tidak pernah itu. Ya, kita ketemu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dhalin. Mana lagi? Mana tajwidnya? Mana tumakninahnya? Mana tasdidnya? Tidak jelas. Ya, mana? Nah, itu, ya. Nah, jadi sedikit kemarin lah sudah kita bahas masalah apa namanya? Yang tidak mampu dalam bacaan Al-Fatihah. Kanlah sudah kita jelaskan kemarin kan, tidak mampu ditukar dengan zikir, macam-macam secara berurutan. Ada yang tidak disebutkan dalam pembahasan kita yang telah lalu. Masalah yang tidak mampu terhadap baca Al-Fatihah ialah salah satunya yang harus dilewati. Yang pertama, wajaba alaihi ta'allumuha wa hifdzuha. Sebelum dia mengatakan tidak mampu atau seseorang itulah sudah menjalankan kewajibannya di dalam Islam, agama Islam, pada ketika dia melaksanakan sholat, ya, wajib dia mempelajarinya dan menghafalnya. Itu dulu wajib. Sekalipun waktulah sudah masuk, kalau masih panjang, belajar dulu. Kalau lah sudah mepet waktu mau keluar, misalnya sholat isya, dikit lagi mau keluar, sudah baru di derajat yang ditukar dengan ayat, ya, yang seukuran dengan Al-Fatihah, sebagaimana sudah kita bahas di minggu lalu.
Terus yang kedua, fa illam yahfadha wajaba kitabatuha fi waraqatin yaqra'u minha. Kalau tak hafal juga, dicatat. Dicatat. Dicatat pas ketika sholat, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak apa-apa. Tak apa-apa juga. Juga kita kalau misalnya mau ada satu masjid atau musola atau langgar atau apapun itu, ya, yang mana misalnya kayak sholat tarawih lah pada adatnya gitu, tak? Nargetkan selama sebulan suntuk sholat tarawihnya kita khatam Al-Quran. Jadi semalam sholat tarawih kita ngambil ya minimal 1 juz. Cuman tidak ada yang hafal Al-Quran. Ya, cuman kita pengen mau khatam, tidak masalah. Pakai Al-Quran, pegang Al-Quran, tidak masalah itu. Ya, tidak masalah. Asalkan jangan banyak gerak saja satu. Atau kadang memang disiapkan, ya, kayak apa itu kan? Ditegakkan Al-Quran di depannya, Al-Quran agak besar sedikit atau apa, tidak masalah. Kemudian bacanya lah sudah habis di lembar ini. Kayak mana kita mau bolak-baliknya? Bolak-balik tak apa-apa. Iya, lembarannya itu. Asalkan ya tidak lebih daripada 3 kali pergerakan. Nah, sab dah 2 kali itu. Ya, atau 1 membolak-balik ke lembarnya pakai jari saja. Kalau gerakan kecil nih itu tidak termasuk. Gerakan besarnya saja yang termasuk kategori yang bisa membatalkan sholat itu tersebut apabila maksimal sampai 3 gerakan. Kalau gerakan kecil tak, sab 1. Nah, ini gerakan kecil tak dihitung. Balik lagi 2. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, itu. Pakai kertas. Ditulis pakai kertas. Ya, kalau tidak bisa baca juga, Masya Allah. Ya, barulah diganti dengan derajat yang mana sudah kemarin kita bahas di minggu yang lalu. Ya, marhaba. Taruh di bawah. Ya. Ya. Masya Allah, ya, paham. Jadi, kalau hukumnya sholatnya tetap sah. Cuman hanya saja adab kita terhadap Al-Quran itu tidak ada. Iya. Ini walaupun HP. Cuman kalau kita buka Al-Quran di dalam HP, itu sama hukumnya kita dengan memegang Al-Quran. Iya. Sholatnya tetap sah. Cuman adab kita tidak ada sama Al-Quran. Kenapa di bawah? Sejajar dengan kaki. Nah, itu. Sholatnya tetap sah. Tidak apa-apa. Ya. Jadi harus ditinggikan. Atau di mana? Atau dipegang. Tidak masalah juga. Tidak masalah. Tidak sampai membatalkan sholat, itu saja. Banyak sekarang itu bikin fitnah kadang. Lihat kok sholat main HP, kok bisa buka HP dalam sholat. Ya, ini kurang, ya. Tidak apa-apa, tidak sampai apa. Dia buka HP itu ya untuk buka surah atau ayat Al-Quran. Kalau seperti itu tadi, sholat tetap sah, cuman hanya saja adabnya saja, itu saja kurang. Ya, nah itu saja. Masya Allah. Nah jadi, ya, Masya Allah. Ini masalah Fatihah ini panjang memang pembahasannya. Ya. Nah, kemudian sedikit, Masya Allah, bahwa itu muta'alliqatun bil Fatihah. Masya Allah. Ini ada sedikit faedah yang mana namo atau nama-nama surah Al-Fatihah yang sering kita dengar. Jadi Al-Fatihah ini banyak namanya, surahnya sedikit ya.
ada 25, Masya Allah, 25 nama daripada surah Al-Fatihah. Kalau surah lain kita surah An-Nur, An-Nur lah, ya. Al-Mudassir, Al-Mudassir lah. Contoh juga seperti surah Al-Mulk. Al-Mulk kita dengar biasanya surah apa? Tabarok, tak? Coba lihat dalam Al-Quran. Ada disebut situ surah Tabarok, surah Al-Mulk. Ya, cuman orang sebut bilang juga surah Tabarok. Nah, kalau Al-Fatihah, ini Masya Allah sedikitlah faedah kita, menambah wawasan kita. Ada namanya Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Itulah sudah sering kita dengar. Nama surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Kemudian Ummul Quran. Nah, ini sering ya tak? Kita dengar dari kadang acara-acara pembacaan Ummul Quran. Itu maksudnya Al-Fatihah. Ada Sab'u Mathani, Masya Allah. Ya. Sab'u Mathani. Ya. Itu namanya nama daripada surah Fatihah juga. Ada Walhamdu, surah Alhamdu. Bisa juga sama seperti surah Tabarok tadi. Ya, diambil dari kalimat pertama tadi. Kan tabarakalladzi biyadihi, ya. Nah, jadi diambil dari awal kalimat surah Tabarok, surah Al-Mulk tadi bisa juga nama surah Tabarok. Nah, ini juga Al-Fatihah kan di awalnya umumnya Alhamdu, jadi surah Alhamdu. Wal Kafiyati, dan surah Kafiyah. Bukan surah Al-Kahfi ya. Surah Kafiyah, Kafiyah namanya. Ya. Kemudian wal Wafiyati, dan surah Wafiyah, wasyafiyati, dan syafiyah, wal Asasi, dan surah wal Asasu, dan surah Asas. Maksudnya artinya dasar. Jadi di antara surah-surah yang lain, surah yang paling utama, derajatnya paling tinggi ialah surah Al-Fatihah. Ya, karena di awal Al-Quran. Ya. Nah, itu sedikit ya. Faedah daripada yang berkaitan surah Al-Fatihah. Hukmul basmalah ya ayatu minha minal Fatihah wa tusannu fi awwali kullu suratin illa suratut Taubah. Fatahrumu fi awwaliha wa tukrahu fi asna'iha inna bini Hajar. Jadi ini ada sedikit pembahasan sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya atau rukun selanjutnya, masalah basmalah atau masalah Bismillahirrahmanirrahim. Hiya ayatum minal Fatihah. Basmalah tadi itu termasuk daripada surah Al-Fatihah. Sudah kita bahas. Wa tusannu fi awwali kulli suratin, dan disunnahkan membaca bismillah tadi setiap di awal surah. Setiap di awal surah. Itu disunnahkan. Illa surat Taubah. Ini mungkinlah sudah kita pernah dengar. Kecuali di surah Taubah. Surah Taubah itu tidak dianjurkan. Tidak boleh. Ya. Fatahrumu fi awwaliha. Diharamkan, Masya Allah. Untuk surah Taubah itu diharamkan baca bismillah. Ya. Karena apa? Karena kelanjutannya tidak pas di segi maknanya. Ya. Ya, kalau salah awalnya kan bara'atum minallah, ya. Ya, di surah At-Taubah itu. Haram hukumnya dibaca awali dengan bismillah. Jadi tidak usah baca bismillah lagi surah Taubah, langsung. Sebagian Al-Quran lama, tapi kita lihat dulu kalau Al-Quran lama itu pakai ada kalimat ta'awuz. Ya, ta'awuznya kadang ditulis sampai itu. Kalau cuma Al-Quran baru sekarang tidak ada pakai itu. Ya, mau baca itu atau tidak baca lagi sama sekali langsung tidak apa-apa. Yang jelas tidak membaca bismillah di khusus. Dikarenakan ayatnya tidak cocok di awal surah At-Taubah tadi diawali dengan bismillah. Coba nanti ya sama-sama lah kita lihat sudah ini. Lihat buka Al-Quran terjemahnya. Coba lihat terjemahnya atau tafsirnya.
dari awal ayat surah Taubah tadi. Itu ya, pas tak kalau diawali dengan baca bismillah. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Terus dilanjutkan dengan ayat Taubah tadi di awal ayat. Coba lihat terjemah. Cocok tak kira-kira? Itulah alasannya. Ya. Fatahrumu fi awaliha, haram dibaca awalnya. Wa tukrahu fi asnaiha. Berarti tidak dianjurkan sama sekali. Khusus di surah Taubah tadi. Diharamkan baca bismillah di awalnya dan dimakruhkan di pertengahan surahnya. Inilah sudah di pertengahan, tidak apa-apa lah baca bismillah. Boleh, tapi makruh. Kalau makruh itu ya afdal ditinggalkan. Ya, nah itu. Inna Ibni Hajari, di sisi Imam Ibnu Hajar. Jadi ada dua pendapat. Ya, kalau Imam Ibnu Hajar itu makruh. Wa tukrahu fi awaliha wa tusannu fi asnaiha Imam Romli. Masya Allah. Di sisi Imam Romli itu hanya sebatas makruh saja. Yang diharam di sisi Imam Ibnu Hajar tadi. Kalau Imam Romli di awal ayatnya makruh, di pertengahannya sunnah, Masya Allah. Cuman kalau Ibnu Hajar itu haram di awalnya, di pertengahannya makruh. Watundabul basmalatu fi asna'i jami'i iswar illa suratut taubati kama taqaddam. Ya. Dan disunnahkan bismillahirrahmanirrahim ini pada ketika baca Al-Quran di semua surah. Ya. Di pertengahan semua surah disunnahkan. Kecuali surah At-Taubah sendiri. Itu saja. Ya. Nah, sunnah semua surah. Hurufuha, adapun hurufnya ada duha 155 harfan bi qiraati malikin. Ya, ini surah Al-Fatihah, hurufnya ada 155 huruf yang terdapat di surah Al-Fatihah. Majmu'atun fi qouli ba'dihim, itu ya. Di sini ada masalah, katanya mas'alatun mata yaskutu wujubul Fatihah. Kapan gugur kewajiban bacaan Al-Fatihah? La taskutul Fatihatu abadan illa fi halatin wahidah. Wahiyah halatul masbuk. Kapan gugur dalam kewajiban bacaan surah Al-Fatihah itu? Ya, gugur hanya satu tempat atau satu keadaan. Kapan itu? Pada ketika masbuk. Kalau masbuk, ya itu kan sudah kita bahas sebenarnya. Ini masalah juga sebenarnya. Masbuk saja yang gugur kewajibannya dalam bacaan Fatihah. Kalau masbuk tidak wajib, harus dibaca. Masya Allah. Hukmul masbuk yajibu alaihi ayyubadira bil fatihati ba'da takbir. Bagi yang masbuk tetap dia harus membaca Al-Fatihah secepat mungkin, sedapat mungkin. Mentang-mentang masbuk, ya, terus diamlah. Imam belum ruku. Ya, imam belum ruku, tahu-tahu cuman sebentar lagi mau ruku, cuman dia belum ruku, ente diam setelah takbir, dah tetap baca sampai mana dapatnya, sampai Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu Akbar, baru ikut lah, sisanya sudah ditanggung sama si imam. Bukan berarti ente masbuk sudahlah diam sampai imam ruku, dah wajib tetap baca. Ya, sampai mana dapatnya. Wala yusannu lahu du'aul istiftah. Ya. Untuk yang masbuk itu tidak disunnahkan membaca surah, membaca doa iftitah. Apa doa iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasin. Jadi ada dua tempat yang tidak dianjurkan baca doa iftitah. Kapan? Waktu masbuk dan sholat jenazah. Ya.
Sholat jenazah tidak dianjurkan langsung Fatihah kita. Allah sholli ala hadzal mayyiti ya arba'ata takbiratin fardhu kifayah imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa membaca doa iftitah. Iftitah tidak dianjurkan dua tempat ini tadi. Masbuk dan sholat jenazah. Kalau masbuk baca doa iftitah, kapan lagi baca Al-Fatihahnya? Ya. Dan begitu juga sholat jenazah. Wa yarka'u ba'da ruku'il imami mubasyarah, dan ruku' setelah rukunya imam secara langsung. Wala yajuzu lahu ikmalul Fatihah. Orang yang masbuk tak boleh dia menyempurnakan Fatihahnya. Ditakutkan ketinggalan kakek. Karena sudah diuzurkan, kalau kau masbuk sudah Fatihahmu gugur. Lah ditanggung sama imam. Ya. Walakinna yusannu lahu ikmaluha idza ghalaba ala dhannihi tatwilul imam fi ruku'. Kalau misalnya kita tahu imam ini lama nih kayaknya. Makanya ada disebutkan dalam pembahasan masalah masbuk juga disebutkan, dibahas di dalam kitab Fathul Mu'in. Itu dianjurkan bagi imam itu ya, ini imam nih. Dianjurkan bagi imam itu ya. Rukuk pertama itu dianjurkan agak lama sedikit. Itu agak lama dikit. Mana tahu ada yang masbuk. Jangan cepat. Bahkan ada ulama yang mengatakan semua rukuk dianjurkan agak lama dikit. Ya. Karena apa? Karena takut ada yang masbuk. Itu bagi imam. Jadi kalau misalnya imam lah tahu dianjurkan disunnahkan ruku agak lama sedikit, si makmum tahu, nah ini baru dianjurkan kau menyempurnakan bacaan Al-Fatihahmu selagi ya apa? Engkau tahu imam itu akan lama. Lama itidal, menjelang itidalnya lama. Kau terkejar misalnya. Cuman kalau misalnya imam kau cepat seperti sembahyang tarawih, Masya Allah, ya, dah ada cerita dah tu. Pokoknya sembahyang tarawih lurus weh, ya. Durasinya Masya Allah sama belah, ya. Fatihah, ruku, segala macam sujud sama belah. Nah, itu ya mungkin, ya. Kan kalau untuk sholat biasa ya tidak apa-apa, ya. Nah, kalau tahu imamnya lama, baru sempurnakan. Wa in istaghala masbuku bi du'a'il istita' wajaba 'alaihi al-baqa'u qa'iman li qira'atil Fatihati bi qadri ma qara'ahu min du'a'il istiftah summa yarka' fa in adraka ruku'a adraka rak'ah wa illa fatahu wa ata biha ba'da salamihi imamihi fa illam yabqa qa'iman wa raka'a mubasyarah batalat salatuhu fa illam yabqa qa'iman wa raka'a mubasyarah batalat salatuhu. Ini ada masalah sedikit, katanya apa? Kalau ada seseorang yang masbuk, kemudian dia baca doa iftitah yang masbuk tadi, kan tidak dianjurkan sebenarnya, cuman dia baca doa iftitah. Sekalipun imam sudah ruku, wajib bagi dia membaca surah Al-Fatihah, tetap berdiri. Kalau masih dapat dia ruku, lanjutkan. Kalau tidak dapat, kau tetap berdiri, tunggu imam. Atau sambung di mana sampaimu. Fa illam yabqa qa'iman wa raka'a mubasyaratan batalat salatuhu. Ya. Kalau misalnya engkau tidak tetap berdiri wa raka'a mubasyaratan, sudah baca doa iftitah tadi kau langsung ruku, ya, batalat salatuhu, maka batalah salatnya. Ini bagi yang masbuk, kemudian setelah takbirnya dia baca doa iftitah,
kemudian selesai baca doa iftitah, tahu-tahu imam lah ruku, dia langsung ruku, ini batal sholatnya. Jadi harus bagi yang sudah baca doa iftitah, bagi yang masbuk tadi, harus tetap berdiri sekalipun imamnya ruku, ya, lanjutkan baca Al-Fatihah. Ngapain ente baca doa iftitah? Ente masbuk. Bagi yang masbuk tidak dianjurkan doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Ya, langsung baca Al-Fatihah. Kalau kau langsung baca Al-Fatihah, di mana sampaimu imam ruku baru ruku, itu tidak apa-apa. Cuman kalau kau masbuk langsung baca doa iftitah, kemudian kau langsung imam ruku, dia ruku tanpa baca doa, tanpa baca surah Al-Fatihah, batal sholatnya. Iya, itu tetap bagi yang baca doa iftitah tadi. Iya. Ya. Langsung Fatihah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, langsung. Iya. Itu Fatihahnya sudah ditanggung imam. Masya Allah. Ya. Masya Allah, waktu sudah habis. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Dan itu majelis kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul. Annallahu iftah lana futul arifin fakina fid din. Waj'alni minal ulama'il amilin am-mukhlisin wa ala man at-ta'wil ala man wa syekhuna wa ala man wa salafuna salih. Wa iftilana bil husna bi lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi bi sirril al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti pembahasannya kita ulang lagi besok minggu depan.